Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pada kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari kemarin part 1 yang menjelaskan tentang teknik dasar dalam permainan softball dan sejarah-sejarahnya. Baik, untuk kali ini saya akan melanjutkan materi pada kemarin part 1 kemarin, yaitu tentang teknik-teknik dalam melempar bola, menangkap bola, dan seperti itu. Dan selanjutnya, baik, untuk yang pertama yaitu lanjutan dari kemarin, yaitu materi tentang teknik menangkap bola lambung. Di sini saya akan menjelaskan tekniknya atau caranya dalam melakukan teknik menangkap bola lambung tersebut. Yang pertama yaitu kaki dibuka selebar bahu dengan salah satu kaki di depan sebagai tumpuan. Kemudian badan tegak dengan pandangan ke arah datangnya bola. Ketiga, posisi tangan setinggi kepala. Dan keempat yaitu tangan kiri yang memakai glove atau sarung tangan yang besar seperti itu menyongsong datangnya bola. Sedangkan tangan yang lain melingkupi bola agar tidak lepas. Seperti membentuk seperti ini gitu. Tapi tangan kiri kita itu menggunakan glove atau sarung tangan yang umumnya berwarna coklat itu yang besar. Kemudian lanjutnya yaitu teknik menangkap bola lurus. Itu caranya sama dengan menangkap bola lambung, bedanya hanya pada saat menangkap bola. Posisi tangan ke depan dada, jadi searah seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang teknik memukul bola atau disebut juga dengan batting. Nah, tujuan dari memukul dalam permainan softball antara lain yaitu melewati atau mencapai base di depan dengan selamat. Dan tujuannya itu mencapai nilai, kalau bisa melewati semua base dengan selamat. Cara memukul dalam permainan softball yaitu memukul bola dengan ayunan penuh atau disebut juga dengan swing, dan memukul bola tanpa ayunan, dibanting seperti itu. Hal yang harus diperhatikan dalam saat memukul bola yaitu yang pertama adalah teknik memegang alat pemukulnya itu atau disebut juga dengan grip, yaitu penjelasannya teknik cara-caranya yaitu pegang stick di bagian pegangan di atas knop dengan posisi ruas jari-jari kedua membentuk satu garis lurus. Kemudian hal yang harus diperhatikan yang kedua yaitu cara berdirinya, stand. Berdiri di dalam batter box dengan kedua kaki kangkang dengan berat badan di kaki belakang, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu cara menggeserkan kaki depan, straight, yaitu pada waktu akan mengayun stick, kaki depan digeser atau dilangkahkan ke arah datangnya bola, seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti kita akan memukul pada permainan kasti, sekiranya seperti itu kurang lebihnya. Karena bagi kita untuk memainkan softball itu sendiri cukup kurang familiar lah. Dan di kalangan kita ini yang cukup familiar ya permainan kasti tersebut, kurang lebihnya kan sama dengan permainan kasti. Baik, untuk yang keempat yaitu cara mengayunkan stick atau swing, yaitu ayunkan stick dengan cara mendorong ke depan sambil meluruskan siku. Jadi sudah ada gambaran ya untuk teman-teman sekalian bagaimana cara mengayunkan stick memukul bola itu sendiri. Sama seperti pada permainan kasti itu sebenarnya. Baik, untuk yang kelima yaitu gerak lanjut atau follow through, yaitu
Setelah melakukan swing dengan impact bola yang benar, maka memutar badan ke arah pukulan dengan menjaga keseimbangan sebagai gerak lanjutnya. Nah, jadi ketika kita setelah selesai, ibarat kata setelah selesai memukul bola itu ada gerak lanjutnya, supaya untuk menyeimbangkan tubuh agar tidak jatuh dan sebagai awalan untuk kita berlari. Seperti itu. Baik, untuk teknik yang selanjutnya yaitu keempat. Keempat adalah teknik sliding. Sliding adalah upaya menjangkau base dengan cepat dengan cara meluncurkan dan menyentuhkan anggota badan ke base. Nah, tujuannya untuk teknik sliding ini yaitu pertama untuk mengurangi laju lari ke arah base tanpa kehilangan tempo lari antar base dan dapat berhenti tepat di atas base tersebut. Baik, jadi untuk teknik yang pertama tadi yaitu tujuannya kan untuk mengurangi laju lari ke arah base tanpa kehilangan tempo. Berarti kita itu ketika dari base satu ke base berikutnya, kita itu mempertahankan kecepatan lari itu tanpa harus mengurangi kecepatan langkah dari lari gitu ya, tekniknya dengan teknik sliding itu. Jadi kita memperkirakan kapan kita akan melakukan sliding dan juga berhenti tepat pada base tersebut. Baik, untuk yang kedua yaitu tujuannya untuk menghindar dari kejaran lawan sehingga dapat mencapai base dengan selamat. Nah, teknik yang satu ini mungkin tujuannya seperti halnya untuk mengelabuhi lawan, mengelabuhi bagaimana cara kita untuk bisa sampai ke base tersebut, itu dengan cara sliding tersebut. Dan di sini ada 3 macam teknik sliding. Yang pertama itu teknik sliding lurus, kemudian kedua adalah teknik sliding mengait, dan ketiga yaitu teknik sliding dengan kepala lebih dahulu. Baik, kita lanjut ke perlengkapan dan lapangan softball. Item perlengkapan dan lapangan softball. Pada peralatan yang digunakan dalam permainan softball yaitu ada glove, pelindung tangan atau sarung tangan besar itu, yang kemudian bola softball, pemukul, leg guard, body protector, masker, ya tentu saja adalah lapangan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu item peraturan permainan softball. Pada kali ini saya akan menyampaikan peraturan apa saja yang terdapat dalam softball itu sendiri. Yang pertama yaitu lapangan softball berbentuk segi 4. Ukuran lapangan softball yaitu panjang setiap sisinya itu 16,76 meter. Terus yang kedua yaitu jarak dari home base ke tempat pelempar adalah 13,07 meter. Dan tempat pelempar berdiri, pitcher's plate, berukuran 60 x 15 meter. Dan permainan softball mempunyai 3 tempat hingga pelari yang disebut base. Base terdiri atas base 1, base 2, 3, dan base 4 langsung tempat untuk memukul atau home base gitu. Untuk yang kemudian item kedua yaitu perlengkapan pemain softball. Baik, pertama yaitu pemain penjaga menggunakan glove terbuat dari kulit agak tebal berukuran 38 x 38 dan beratnya itu 283 gram. Selain itu, penjaga belakang menggunakan pelindung muka atau face mask dan pelindung badan body protector. Untuk yang berikutnya yaitu bola terbuat dari kulit yang di dalamnya terdiri atas campuran gabus dan karet. Lingkaran bola 30 cm dan berat bola 190 gram. Adapun alat memukul atau stick yang dipakai harus sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh PB Perbasi,
yang panjangnya tidak lebih dari 40 cm. Jadi untuk peralatan itu sudah ditentukan dari PB Perbasi itu sendiri dan peraturan-peraturannya. Baik, untuk kali ini kita menuju ke peraturan permainan softball ya. Dan item-itemnya yaitu yang pertama, jumlah pemain dalam satu regu itu berjumlah 9 orang. Dan kedua yaitu pertandingan dipimpin oleh wasit. Di setiap base ditempatkan seorang pembantu wasit atau umpire yang disebut base umpire. Kemudian item yang ketiga yaitu lamanya permainan ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. Adapun yang dimaksud 1 inning adalah setiap regu bermain sekali giliran memukul dan sekali giliran menjaga. Seperti itu, bergantian. Untuk yang berikutnya yaitu untuk menentukan siapa yang menjadi regu penjaga dan siapa yang menjadi regu pemukul, harus dilakukan undian toss dengan uang logam yang ditentukan oleh wasit tentunya sebelum memulai pertandingan dengan melakukan toss dengan menggunakan koin seperti itu. Baik, untuk penilaian pada permainan softball yaitu dalam permainan kan ada 9 babak. 9 babak itu yang disebut dengan inning. Jadi dalam satu inning tim yang bertanding masing-masing mempunyai kesempatan memukul dan untuk mencetak angka. Itu mencetak angka dengan cara berlari dari base 1 sampai terakhir, atau biasa disebut dengan run. Ketika tim yang menyerang mendapat giliran memukul, seorang pelempar bola tim bertahan melemparkan bola ke arah penangkap bola sekencang-kencangnya agar si pemukul itu sulit untuk memukul bola tersebut. Dan tim yang mendapat giliran memukul bergantian seorang demi seorang untuk memukul bola. Dan tim yang menjaga berusaha mematikan anggota tim yang mendapat giliran memukul. Seperti itu permainannya. Dan tim yang mendapat giliran memukul mendapat kesempatan 3 kali mati atau out sebelum giliran memukul digantikan tim yang bertahan. Kurang lebihnya seperti itu cara penilaian dalam permainan softball. Dan skor atau run dihasilkan dari seorang runner berlari menginjak semua marka secara berurutan dan kembali menginjak home plate. Setiap pelari yang berhasil mengelilingi dan menginjak home plate mendapat 1 angka. Waktu permainan ditentukan oleh inning. Setiap tim mendapat giliran memukul sampai 3 kali out dan mematikan tim lawan 3 kali out. Disebut 1 inning. Setelah menghabiskan inning, tim yang mencetak angka atau run tersebut terbanyak menjadi pemenang. Ya, kurang lebihnya seperti permainan dalam kasti. Kita memukul dan seorang pemukul itu berlari dari base 1 sampai base terakhir guna untuk mendapat 1 poin. Seperti itu kurang lebihnya dalam permainan softball itu. Baik, untuk yang berikutnya yaitu tentang saya akan memberi gambaran lapangan softball sebagai berikut. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang softball. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.